sudah mau 1 bulan ini, dan tema kita terakhir ini, kenapa Bu Santi masih Kristen? Bukan Bu Santi akan masuk Islam. Jadi ketika Bu Santi memberikan satu statement, saya tetap masih Kristen, ya itu memang pilihan Bu Santi. Dari dulu Bu Santi tetap Kristen, karena temanya ini kan kenapa Bu Santi masih Kristen, begitu. Bukan berarti Bu Santi harus masuk Islam, tidak, karena kami orang Islam itu tidak, tugas kami hanya menyampaikan kebenaran, bukan memberikan hidayah. Kalau mungkin bisa memberikan hidayah sebelum Bu Santi saya berikan hidayah, mungkin cuma Bang Kiko yang saya pertama kasih hidayah, begitu. Karena dia yang paling dekat dengan saya. Jadi tidak ada itu bilang kami ini mau mengislamkan, tidak. Mayyadihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Jika Allah sudah memberikan petunjuk kepada seorang hamba, maka seluruh dunia mau menyesatkan pun tidak akan bisa. Tetapi jika Allah sudah sesatkan seorang hamba, seluruh dunia pun mau menunjukkan siratal mustaqim tidak akan bisa. Jadi kita berdiskusi ini bukan agar saya dengan Uni kalah masuk Kristen atau Bu Santi kalah masuk Islam, tidak. Di sini kita sama-sama mengeluarkan argumentasi kita. Nah, apa yang Bu Santi paparkan tadi itu kami tidak menolak. Yang Bu Santi mengatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tidak akan sempurna iman seorang Islam apabila tidak percaya sosok yang diutus di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Jadi kami percaya. Namun di sini ada tanda kutip, percaya sebagai apa? Oh, percaya sebagai Tuhan. Mana dalilnya? Ini kan ranah diskusi. Begitu. Oh, kalau Uni Rifa dan Loading percaya sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Dalilnya mana? Yohanes 17:3, Yohanes 17:8, Yohanes 5:37, Yohanes 11:42. 4 dalil kami kasihkan. Nah, ketika apa yang Bu Santi katakan bahwa Yesus adalah jalanan kebenaran, tidak ada yang bisa di luar Yesus tidak akan selamat, begini, itu kami percaya, Bu. Namun harus Ibu baca baik-baik di dalam Kisah Para Rasul 3:13. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat hanya diutus bagi Bani Israel. Nah, di sini ada Bani Batak, ada Bani Papua, ada Bani Medan, coba, ada Bani Ambon. Hanya untuk Bani Israel. Nah, ini hanya untuk Bani Israel. Oh, tapi kami ini dicengkokkan. Coba kalau beliau dicengkokkan, Wahyu 9 nomor 3, Wahyu 3 nomor 9 sudah menyinggung. Kalau ada satu kelompok jemaah yang mengaku dari Yahudi ternyata bukan, maka itu jemaah iblis. Buka Bibel Anda sendiri. Kita mau bikin bagaimana coba ini? Oke, real di lapangan kita mau bikin bagaimana? Jangan sampai satu ketika kan kalian terlalu berlebihan. Tuhan, kami berdiskusi dengan Lodin dan Unirifa memakai namamu. Tuhan, kami bernubuat demi namamu. Apa kata Yesus? Nyala kau dari hadapanku sang pembuat kejahatan. Saya lagi santai-santai di surga begini, lihat Bapak Ulis, Bang Jack, Jasmine, Ius, Ferry sama Bu Santi lewat pakai cover seperti orang tereliminasi dari apa? Apa itu? Kompetisi Indonesia. Di mana? Diusir oleh Tuhan. Tuhan, kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Maka apa kata Yesus? Nyala kau dari hadapanku sang pembuat kejahatan. Pertanyaannya, antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kalau kita tanya kepada pendeta, pasti putar-putar dari Matius sampai cap tikus ini. Pasti putar. Jadi begini. Nah, kita balik tanya kepada Yesus. Yesus, kenapa kamu tidak mau dipanggil Tuhan? Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Yesus, terus siapa yang Tuhan sebenarnya? Apa kata Yesus? Ada tertulis di Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah saja kau berbakti. Dia itu merujuk kepada siapa? Coba sekarang ini saya tanya Bu Santi ya, dari hati ke hati, dari Bu Santi ini dari hati ke hati Bu Santi. Simpel saja, langsung tanya dulu baru saya lanjut narasinya. Apakah Bu Santi menyembah Yesus? Iya.
Oke. Saya minta tolong Bu Santi baca Markus 5 nomor 6. Markus 5 nomor Markus 5 nomor 6. Coba Bu Santi baca. Markus 5 ayat 6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Itu siapa yang menyembah Yesus di situ? siapa itu? Ketika saya harus lihat sebelumnya, Bang Luding. Ya, lihat sebelumnya. Coba dari 1 sampai 6 coba dibaca. Dari Markus 5 nomor 1 sampai 6. Sebentar, ini saya dibantu sama ini Ya. aja Google. Ayat ini menceritakan seorang yang kerasukan banyak roh jahat di daerah Gerasa atau Gadara. Menurut beberapa naskah, orang itu tinggal di pekuburan, tidak dapat diikat dengan rantai karena kekuatan yang luar biasa. Siang dan malam berteriak-teriak serta melukai dirinya dengan batu. Siapa itu? Itukah yang dimaksud Jadi Bang Loding? Siapa yang menyembah Yesus itu? Orang yang kerasukan itu. Apakah Bu Santi menyembah Yesus? Iya, Bang Loding. Kamu tidak. Konsekuensi yang harus ibu terima. Iyalah. Karena ibu menyembah Yesus. Oke. Nah sekarang yang anehnya ini Bu, yang anehnya ini, kenapa ibu mengikuti orang yang kerasukan menyembah kepada Yesus, tetapi ibu tidak mengikuti perkataan Yesus dalam Lukas 4 nomor 8. Yesus mengatakan, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja. dan hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Tetapi kenapa Bu Santi mengikuti orang kerasukan menyembah Yesus? Masuk akal Bang Lodi. Coba. Kenapa Yesus tidak bisa disembah? Yesus punya sesembahan. Betul. Coba. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi. Makanya saya selalu kasih sampaikan, kalau di dalam Bible sudah mengatakan bahwa ini adalah pulpen, datang seorang pendeta menjelaskan bahwa ini adalah rokok, berarti itu pendeta itu biasa miring ke kiri. Miring ke kiri ya. Gitu. Iya. Pantas nanti iya sedikit lagi Bu Santi, sedikit lagi. Nah tadi Bu Santi mengatakan bahwa saya catat Bu Santi, saya catat dari tadi. Salib adalah tanda lambang kemenangan. Bu Santi, Kemenangan. Ibu Santi membawa narasi bahwa salib adalah tanda kemenangan, tetapi Bible sendiri mengatakan bahwa salib adalah kutuk. Tutup ya. Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Coba. Jadi setiap orang yang tergantung di kayu salib pasti kutuk. Berarti salib itu lambang kutuk. Siapa yang mengutuk? Bapa yang mengutuk. Coba kita bayangkan secara logika. Untung Yesus mati di kayu salib. Coba kalau Yesus mati di kursi roda. Mungkin di gereja banyak kursi roda itu. Ada Pasti Bang banyak Lodi. kursi roda. Digantungnya Coba. sulit Ya. Bang Roding. Kalau Iya sulit. Apalagi saya berpikir bagaimana kalau ini kita berpikir karena saya kalau agama saya berpikir kritis. Bagaimana hari itu kalau Yesus mati dalam keadaan strum? Mungkin Kristen sekarang setiap hari Minggu beribadah di PLN di bawah itu. Coba. Kita semua memuliakan Yesus. Kita semua, Yesus ini patut dimuliakan, patut dipuja, patut dipuji. Ada sekelompok orang mengatakan bahwa dia ini harus dimuliakan, tetapi percaya bahwa dia terkutuk di kayu salib. Coba. Ya. Yang mengutuk dia siapa? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Apabila orang berbuat dosa dengan sepadan hukuman mati, maka jangan kau gantungkan mayatnya semalam-malaman, karena Elohim, karena Bapa telah mengutuk orang yang digantung di kayu salib. Berarti risiko yang Anda terima Bapa mengutuk anak. Sebagaimana Bapak Mr. Lim tadi dia cerita sama anaknya itu. Itu Logis, anaknya kalau besar itu jadi penipu saja itu. Cerita sembarang saja. Tuhan telah menyelamatkan, Tuhan menciptakan manusia, setelah itu manusia terjerumus dari dosa, maka Tuhan datang ke dunia untuk menebus dosa dengan cara mati di kayu salib. Ini saya cerita sama anak saya 3 hari tidak bisa tidur loh.
Yesus ketika masih di dunia belum terjadi penyaliban, apa yang Yesus katakan? Karena besar imanmu, dosamu telah diampuni. Kalau dia berkata-kata saja dosa anak itu telah diampuni, buat apa dia capek-capek di kayu salib? Bahkan ketika dia tergantung di kayu salib, apa yang dia teriaki? Eli Eli lama sabaktani. Artinya apa? Kalau Bu Santi tahu, Eli Eli lama sabaktani artinya apa? Ya Bapa, jangan engkau tinggalkan aku. Kenapa? Ya Bapak, Kau? jangan engkau tinggalkan aku. Coba Ibu Santi baca, ini terakhir Bu Santi baca Yohanes 8:29. Ya Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Nah, itu dia. Baca Yohanes 8:29. Yohanes 8 ayat 29, dan Dia yang telah mengutus aku menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, siapa yang teriak itu? Eli Eli lama sabaktani, ya Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Sementara dalam Yohanes 8 nomor 29, Bapak dia yang mengutus aku, dia tidak akan membiarkan aku sendirian. Nah, Coba. Ini sudah real. Jadi tadi narasi Bu Santi seakan-akan bahwa saya tetap masih di apa? Bu Santi punya narasi tadi, mulai hari ini saya tetap memilih Kristen. Itu memang Bu Santi kan dari awal Kristen. Emang kita kasih pilihan sama Bu Santi kan tidak. Dan yang kita diskusi di sini, kenapa Bu Santi masih Kristen? Begitu. Setelah itu saya minta Ibu Santi boleh tanya kembali, kenapa Uni Rifa dan Bang Loding masih Islam? Itu temanya. Bukan berarti Bu Santi hari ini mau syahadat. Seakan-akan heboh di bawah. Oh, Rifa dan Loding gagal. Tidak gagal. Kalau seandainya saya dengan Uni Rifa sampai memberi hidayah, mungkin saya sudah berikan hidayah kepada orang-orang yang terdekat. Tetangga saya itu paling banyak itu Kristen itu lagi. Saya berikan hidayah kepada mereka. Cuma kita kembali wadzakir fa inna anta muzakkir. Tugas kalian hanya memberikan peringatan, bukan memberikan hidayah. Begitu. Jadi ketika di komal saya, ketika saya sampaikan kebesaran Allah kepada seseorang, selagi dia tidak menghujat, saya pertahankan. Betul. Kalau dia ngeyel, ya wajar kan dia mempertahankan keimanannya. Setiap orang berhak mempertahankan keimanannya, entah berlandaskan data, berlandaskan asumsi, itu hak mereka masing-masing. Kalau saya pribadi, bagaimana agar supaya kebesaran Allah ini tersiarkan? Ingatlah, ketika Pak Budi Asali mengundang saya untuk diskusi offline itu di gerejanya, dan itu saya iyakan. Banyak netizen mengatakan jangan di gerejanya, takut begini, takut begini. Dalam hati saya, yang penting kebesaran Allah disiarkan di dalam gereja. Betul. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, dengan dukungan netizen, maka itu terselesaikan. Setelah itu, dulu saya ikut jamaah tabligh itu biasa dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Sekarang saya dari rumah Oten ke rumah Oten. Kemarin saya silaturahmi kepada ayah dan ibunya Bunda Natali, seorang Kristen yang mereka takut menyampaikan kebesaran Allah. Duduk saya di situ, dalam keadaan live saya sampaikan, bahkan saya buka Bible saya bacakan. Kalau seandainya saya ini pemberi hidayah, mungkin saya sudah berikan hidayah kepada mereka. Mungkin saya sudah berikan hidayah kepada Pak Budi Asali. Tetapi kita ini hanya menyampaikan. Tugas kita menyampaikan agama kepada telinga orang, tugas Allah menyampaikan agama kepada hati orang. Jadi Bu Santi, tersilakan Bu Santi tetap masih di Kristen, itu hak pribadi Bu Santi. Sebagaimana Uni Rifa mengatakan tadi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah telah mengunci hati mereka dan mereka tidak mau mendengar lagi kebesaran Allah. Tetapi di ayat lain Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu hambanya apabila hambanya tidak mau merubah dirinya sendiri. Maka